Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nazla dengan NPM 1911090104 dari kelas Fisika 5C. Pada video kali ini, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Fisika Komputasi dengan dosen pengampu Bapak Ardian Asyhari MPD. Baiklah, untuk subbab yang akan kita bahas, yang pertama 2.3.1 kolom force between chair atau hukum kolom di antara muatan. Kemudian 2.3.2 kolom force between chair using for loop atau hukum kolom di antara muatan menggunakan loop. Kemudian yang terakhir 2.3.3 file due to discrete and line check distribution atau bidang karena distribusi muatan diskrit dan garis. Kolom. Gaya kolom di sekitar suatu muatan listrik akan membentuk medan listrik. Dalam membahas medan listrik digunakan pengertian kuat medan. Untuk gaya kolom, kuat medan listrik adalah vektor gaya kolom yang bekerja pada satu satuan muatan yang kita letakkan pada suatu titik dalam medan gaya ini dan dinyatakan dengan E. Muatan yang menghasilkan medan listrik disebut muatan sumber. Misalkan, muatan sumber berupa muatan titik Q. Kuat medan listrik yang dinyatakan dengan E pada suatu vektor posisi R terhadap muatan sumber tersebut adalah medan pada suatu muatan uji. Nah, bila kita gunakan muatan uji sebesar Q aksen dengan nilai 0 pada vektor posisi R relatif terhadap muatan sumber, kuat medan harus sama dengan vektor E dalam kurung vektor R sama dengan F dalam kurung R Q aksen per Q aksen sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q R kuadrat R topi. Nah, sama halnya seperti magnet yang memiliki kutub-kutub positif, medan elektrostatis juga memiliki muatan positif dan negatif. Nah, masing-masing muatan tersebut akan menimbulkan garis-garis gaya. Jika muatan positif, maka garis gaya keluar, dan jika muatan negatif, maka garis gaya masuk seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Kemudian Analisis garis gaya di atas ini sangat diperlukan untuk menentukan vektor medan elektrostatis. Nah, distribusi muatan pada medan elektrostatis dibedakan menjadi dua macam, yaitu distribusi muatan diskrit dan distribusi muatan kontinu. Yang pertama adalah distribusi muatan diskrit. Nah, sesuai dengan pengertiannya, diskrit artinya terpisah, yaitu muatannya tunggal dan terpisah. Analisis medan elektrostatisnya dilakukan dengan menghitung resultan gaya kolom dari masing-masing gaya. Distribusi muatan diskrit biasanya disebut sebagai distribusi muatan titik. Seperti terlihat pada gambar, ada Q1, Q2, Q3, kemudian ada P. Nah, misalkan muatan sumber terdiri atas 3 muatan titik, Q1, kemudian Q2, kemudian Q3 dan P. Nah, gaya resultan pada muatan uji Q aksen pada titik P adalah superposisi gaya pada Q oleh masing-masing muatan sumber. Nah, bila kuadrat medan pada titik P atau vektor posisi pada R oleh Q1 saja adalah E1R. Nah, dan kuat medan listrik oleh Q2 E2R. Untuk Q3 E3R. Nah, kuat medan resultan pada titik P adalah vektor E dalam kurung R sama dengan vektor E1 dalam kurung vektor R ditambah vektor E2 dalam kurung vektor R ditambah vektor E3 dalam kurung R. Kemudian vektor E dalam kurung R sigma N 1 I sama dengan 1, vektor I1 E sama dengan sigma N
Kemudian I sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0. Q1 sama dengan vektor R dikurangi vektor R1 aksen per mutlak vektor R dikurangi vektor R1 aksen mutlak pangkat 3. Kemudian yang kedua, distribusi muatan kontinu. Nah, sesuai dengan namanya, kontinu ini artinya bersambung. Nah, muatan bersambung pada suatu panjang, luasan, atau volume tertentu. Jika distribusi muatan tersebut adalah kontinu, maka medan yang ditimbulkannya di setiap titik P dapat dihitung dengan membagi elemen yang sangat kecil, yaitu dq. Nah, medan DE dalam kurung R yang menimbulkan oleh setiap elemen akan dihitung dengan memperlakukan elemen tersebut sebagai muatan titik. Kemudian DE dalam kurung R diberikan oleh D vektor E dalam kurung vektor R sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 dq per R kuadrat R topi, di mana R adalah jarak dari elemen muatan dq ke titik P. Medan resultan kemudian dicari dari prinsip superposisi dengan menjumlahkan kontribusi dua medan yang ditimbulkan oleh semua elemen utama, atau vektor E dalam kurung vektor R sama dengan integral D vektor E dalam kurung vektor R. Nah, total muatan Q yang terdapat pada muatan garis, luasan, dan volume adalah dq sama dengan rho L dl menjadi Q sama dengan integral L rho L dl. Kemudian yang kedua, dq sama dengan pz ds menjadi Q sama dengan integral z rho z dl. Kemudian untuk yang terakhir, dq sama dengan rho v dv menjadi Q sama dengan integral v rho v dv. Untuk gambarnya dapat kita lihat di bawahnya. Kemudian untuk df sama dengan k Q dq per R kuadrat, sehingga vektor f sama dengan integral k Q per R2 dq vektor AR, sehingga K sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 dengan nilai 8,854 kali 10 pangkat min 12. Kemudian selanjutnya adalah kita akan bahas tentang muatan garis. Nah, jika muatan tersebar dalam suatu lintasan di mana kepadatan, kerapatan, densitas atau muatan adalah rho L, maka dq sama dengan rho L dl. Vektor F sama dengan integral K Q per R kuadrat dq vektor AR, sehingga vektor F sama dengan integral K Q per R2 rho L dl vektor AR. Kemudian sehingga vektor F sama dengan K Q rho L integral sama dengan 1 per R kuadrat dl vektor AR. Nah, dengan demikian dapat dihitung intensitas medan elektrostatis akibat muatan garis tersebut adalah vektor E sama dengan F per Q vektor AR sama dengan K rho L integral 1 per R kuadrat dl vektor AR. Nah, kemudian pada kasus muatan garis pada panjang yang tak terhingga, maka intensitas medannya adalah E sama dengan rho L per 2 pi epsilon 0 rho A rho. Nah, kemudian untuk muatan luasan, nah untuk konduktor dua keping sejajar, misalkan luas tiap keping A dan masing-masing keping diberi muatan sama tetapi berlawan jenis plus Q dan min Q. Nah, jumlah garis medan yang menembus keping adalah EA Q per EA sama dengan Q per epsilon 0.
sehingga E sama dengan dalam kurung Q per A 1 per epsilon 0, sehingga sigma sama dengan epsilon 0, sigma per epsilon 0. Dengan sigma ini adalah rapat muatan listriknya sebagai muatan satuan perluas. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas adalah muatan volume. Nah, jika konduktor bola berongga diberi muatan, maka muatan itu tersebar merata di permukaan bola. Nah, di dalam bola itu sendiri tidak ada muatan. Nah, untuk menentukan kuat medan listrik yang terjadi di dalam bola dan pada kulit bola atau di luar bola, kita dapat menggunakan hukum Gauss. Lihat pada gambar. Kemudian untuk menentukan medan listrik di dalam bola dengan menggunakan hukum Gauss, pertama-tama kita akan buat permukaan Gauss di dalam bola. R kecil lebih besar dari R besar. Nah, muatan yang dilingkup oleh permukaan sama dengan 0, sebab di dalam bola tidak ada muatan Q sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan persamaan EA sama dengan sigma Q per epsilon 0. E sama dengan Q A epsilon 0 sama dengan A. Mohon maaf. E Q per A epsilon 0 sama dengan 0 per A epsilon 0 sama dengan 0. Jadi di dalam bola ini kuat medan listriknya sama dengan 0. Nah, sekarang kita buat permukaan 2 Gauss di luar bola. R kecil lebih besar dari R. Nah, muatan yang dilingkupi oleh permukaan 2 ini sama dengan muatan bola Q seperti ditunjukkan pada gambar di atas tadi. Nah, kuat medan listrik di luar bola yaitu EA sama dengan sigma Q per epsilon 0. E sama dengan Q per A epsilon 0 sama dengan Q 4 pi R kuadrat epsilon 0 sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 Q R kuadrat. Dan kita akan membuktikannya menggunakan aplikasi MATLAB. Baiklah, pada subbab 2.3.1 kita akan membuktikan hukum kolom di antara muatan. Ini ada hukum kolom untuk dua buah muatan, dimana untuk epsilon 0 nya sama dengan 8 dikali 854 pangkat min 12 dengan K C sama dengan 1 per 4 dikali pi dikali epsilon 0. Untuk Q1 nya nilainya min 1 pangkat min 13, kemudian untuk Q2 nya plus 1 pangkat min 10 dengan nilai R sama dengan min 12 berbanding 0,1 berbanding 12 dikali I pangkat 12. Kemudian untuk gaya nya sama dengan KC dikali Q1 dikali Q2 dikali R dikali R. Nah, untuk plot RF line weight nya sama dengan 1,5, dimana untuk X labelnya sama dengan jarak dan Y labelnya sama dengan hukum kolom satuannya Newton. Setelah ini kita akan mengerun change folder, maka untuk gambar 1 akan muncul seperti ini. Ini untuk subbab 2.3.1 di mana ketika jaraknya 0, hukum kolom dalam Newton ini hasilnya adalah 0 dikali 10 pangkat 12 untuk arah ke kiri. Kemudian untuk arah yang ke sebelah kanan ini menjadi dengan nilai X 1 pangkat min 13, untuk ini juga nilainya sama X
sama dengan min 1 pangkat 13. Nah, kali ini kita akan membuktikan hukum kolom di antara dua buah muatan menggunakan loop. Ini adalah skrip yang udah saya buat. Kemudian ini juga ini adalah perintahnya yang akan kita nanti jalankan di Common Windows. Kemudian ini adalah untuk menunjukkan X minimum, X maksimum, Y minimum, dan Y maksimum. Selain itu, untuk nilai epsilonnya adalah 8 kali 85 pangkat min 12, dimana ini adalah permitivitas dengan rumus C kuadrat per nm kuadrat, dimana untuk konstannya adalah 1/4 dikali pi dikali epsilon 0. Kemudian untuk muatan lingkaran yang akan kita compute, ini untuk I chart nya ini nilainya 1 berbanding n chart atau 1 berbanding muatan n, dimana untuk fx dan fy nya ini adalah 0,0. Nah, untuk xij nya juga sama, xi chart min xj chart. Yij juga sama, dan fij untuk yij nya ini dia sama dengan I chart min y min j chart. Kemudian untuk rij nya SQRT dalam kurung XIJ kali 2 ditambah XIJ pangkat 2 ditambah XIJ pangkat 2. Nah, setelah kita jumlahkan antara X dan Y, komponen X dan Y di antara ini, kemudian kita akan menggunakan hukum kolom, dimana untuk fx ini fx ditambah konstan dikali q muatan i dikali q muatan j dikali xij per rij pangkat 3. Untuk fj nya juga sama. Kemudian di sini juga kita akan membuat plot posisi untuk muatannya. Baik, langsung saja saya akan run. Setelah seperti ini, kita bisa memasukkan username-nya menggunakan nama kita sendiri, itu Nabila Nusla, enter. Nah, kemudian untuk nomor muatannya adalah 2. Nah, untuk posisi ini adalah tiga, 2, enter. Ini adalah min 2, kemudian kita enter lagi. Ininya adalah 2, 3, kemudian kita enter. Ini adalah 1, kemudian kita enter. Nah, ini adalah grafik yang telah kita buat setelah kita memasukkan fungsi di Common Windows-nya, dimana untuk muatan yang pertama itu posisinya ada di 3 untuk X nya, kemudian untuk Y nya ada di posisi kedua, nilai 2. Kemudian untuk muatan yang kedua berada pada nilai X2 dan nilai Y3, dimana
muatan ini seperti yang telah saya jelaskan di konsep, muatannya ini adalah saling tarik-menarik. Antara muatan 1 dengan muatan 2. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pada subbab 2.3.3 kita akan membuktikan tentang bidang karena distribusi muatan diskrit dan garis, dimana ini sudah Nabila tuliskan kembali skripnya, dimana untuk X, Y, Z nya ini misguide dengan nilainya min 1 berbanding 0,05 berbanding 1,0001 berbanding 0,05 berbanding 1 berbanding 0 dikali 1 berbanding 0,05 berbanding 1, dimana untuk X, Y, Z nya ini misguide, untuk returnnya 3 dimensi untuk koordinatnya dengan vektor X, Y, Z. Kemudian untuk E nya atau energi sama dengan 1 dikali X pangkat 2 plus Y dikali Y pangkat 2 plus Z pangkat 2, dimana untuk gambar 1 ini slice nya sama dengan X, Y, Z untuk log E, dimana nilainya 0,9 berbanding 0, kemudian 0,5 berbanding 0,9 dan min 0,9 berbanding 0,050 berbanding 0,9. Kemudian untuk V nya spesifikasi dari X, Y, Z untuk koordinat datanya. Jadi nanti ada spesifikasi, jadi spesifiknya untuk X slice, Y slice, sama Z slice, dan berdasarkan lokasi juga. Baik, untuk X labelnya tetap sama X, Y, Z. Kemudian untuk judulnya ini adalah electric field log magnet due to point check at origin 0,0,0. Nah, setelah semuanya tertulis di script, kemudian untuk E sama dengan 1 dibagi SIRT dalam kurung X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Ini sebenarnya untuk gambar 2, jadi setelah ini kita run terlebih dahulu. Nah, ini adalah gambar yang pertama untuk bidang karena distribusi muatan diskrit dan garis, dimana bentuknya adalah 3 dimensi. Kita bisa mengubah bentuknya menjadi seperti ini, seperti bentuk kubus pada umumnya, dimana untuk nilainya min 0,1, min 0,5, 0,5 untuk Y, ini untuk X nya. Baik, setelah ini kita akan lanjut ke gambar 2. Kita langsung run karena tadi sudah saya jelaskan bahwa skripnya sudah ditulis terlebih dahulu, dan untuk hasil skripnya juga sudah Nabila jelaskan tadi, maka kita langsung mengerankan saja.
Ini adalah grafik dari subbab 2.3.3 untuk gambar yang kedua, di mana dapat kita ketahui pada gambar ini untuk yang berwarna pink dan biru ini menunjukkan nilai 0, atau ini menunjukkan perubahan posisinya pada garis 0 cm. Kemudian semakin dia mengarah ke sumbu Y, maka warna untuk gambarnya itu semakin merah. Begitu juga ketika dia mengarah pada sumbu X, maka semakin ke sana akan semakin merah. Ini dengan nilai dari -1 sampai 1 ini untuk Z, kemudian nilai dari 0,1 sampai 1 ini ada nilai Y, dan dari nilai 0,1 sampai nilai 1 adalah nilai X. Ini adalah salah satu contoh grafik electric field untuk log magnitudenya.